suweng, suweng ketinggalan teh, tiba ketiban godel, pagem lerak-lerak sapang guyun delek akeh sir, sir pang delek badang sir, sir pang delek badang. Laporan kegiatan sosialisasi ketentuan perundang-undangan bidang cukai tahun 2024 dan edukasi keuangan bagi mahasiswa. Kepada yang kami hormati, Bapak Wahyu Suryokusumo, disilakan. Yang terhormat penjabat Wali Kota Salatiga, Bapak Yasif Kasani, SIPMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kewirausahaan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Eko Sudiono MKom. Segenap Wakil Rektor dan Dekan di Universitas Kristen Satya Wacana, segenap asisten di lingkungan Setda Kota Salatiga, Bapak Kepala Dinas yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Olahraga, yang kami hormati Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Salatiga, Bapak Dr. Siswa Hartanto, yang kami hormati narasumber dari Bea Cukai, yang kami hormati narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan, yang kami hormati juri lomba stand up komedi dari kantor Bea Cukai dan komunitas stand up komedi Salatiga, serta hadirin segenap peserta sosialisasi yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Sirastu Swasti Prajabya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanannya kita semua dapat berkumpul pada kegiatan di Spora Gustu Kampus dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai tahun 2024. Izinkanlah saya selaku Ketua Panitia kegiatan sosialisasi ini melaporkan kegiatan sebagai berikut. Latar belakang: pungutan cukai yang dikenakan pada beberapa objek seperti rokok ataupun hasil tembakau lainnya menjadi salah satu sumber penerimaan negara dan akan didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai sektor mulai dari kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi hal yang penting dan menjadi prioritas seiring dengan semakin maraknya peredaran rokok ilegal yang imbasnya merugikan negara. Dalam hal ini mengurangi penerimaan negara di bidang cukai tembakau dan pada akhirnya juga berimbas pada penerimaan DBH-CHT di tiap daerah penghasil tembakau. Dinas Kebudayaan dan Olahraga Kota Salatiga dalam upaya mendukung upaya penegakan hukum yaitu melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya cukai dan upaya mengurangi peredaran rokok ilegal di masyarakat, khususnya di Kota Salatiga. Dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 tentang cukai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. 3. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Nama kegiatan Dispora Gustu Kampus dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai tahun 2024. Maksud dan tujuan: maksud diadanya kegiatan sosialisasi adalah
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya cukai dalam penerimaan negara. Kedua, memberikan pemahaman akan pentingnya cukai dalam kehidupan masyarakat dalam hal kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. Tujuan diadakannya sosialisasi adalah satu, mengurangi peredaran rokok ilegal di masyarakat. Dua, meningkatkan penerimaan DBH-JHT di tiap daerah penghasil tembakau. Manfaat diadakannya kegiatan sosialisasi adalah pertama, mendukung program pemerintah dalam mengurangi peredaran rokok ilegal di masyarakat. Kedua, mengurangi potensi hilangnya penerimaan negara di bidang cukai tembakau. Jenis kegiatan. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berupa sosialisasi tatap muka bekerjasama dengan Universitas Kristen Satya Wacana dengan peserta dari mahasiswa UKSW sebanyak 300 mahasiswa. Waktu pelaksanaan. Kegiatan di Sipura Gustu Kampus dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai tahun 2024 ini dilaksanakan pada hari ini Selasa 15 Oktober waktu jam 7.30 sampai dengan selesai, tempat di Auditorium DS Joyo di Harjo, Gedung FTI UKSW dengan peserta kurang lebih 300 mahasiswa yang sebagian besar dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Narasumber kegiatan sosialisasi terdiri dari Bapak PJ Wali Kota Salatiga, Kantor Bea Cukai Semarang, Biro ISDA Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kemudaan dan Olahraga. Pembiayaan segala dibebankan pada APBD Perubahan Kota Salatiga tahun 2024 dengan sumber dana bagi hasil cukai hasil tembakau pada program penunjang urusan pemerintahan kabupaten kota, kegiatan administrasi kepegawaian, perangkat daerah, subkegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan total anggaran Rp97.268.782. Demikian laporan kegiatan di Sipura Gustu Kampus dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai tahun 2024 ini kami sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak PJ Wali Kota memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wahyu Suryakusumo. Selanjutnya, sambutan dari Rektor Universitas Kristen Satya Wacana yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kewirausahaan. Kepada yang kami hormati, Profesor Dr. Insinyur Eko Sudiono, MKOM, disilakan. Salam satu hati yang termanis. Ya, itu salam KSW. Ya, yang termanis begitu. Ya, sebagai tuan rumah, ini seharusnya Ibu Rektor yang menyambut, tetapi kebetulan Ibu Rektor ini sedang bertugas di Sumatera Utara. Ya, ini menjalin kerjasama dengan para mitra di perguruan tinggi di Sumatera Utara. Oleh karena itu yang mewakili adalah saya dari Wakil Rektor Riset, Inovasi, dan Kewirausahaan. Puji syukur pada Tuhan bahwa hari ini dapat terlaksana kegiatan Dispora Gustu Kampus dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai 2024. Ya, kalau kita mendengar kata-kata cukai itu biasanya rokok ya, cukai rokok. Padahal tidak hanya rokok. Ya. Saya yakin anak-anak saya tidak ada yang merokok ya. Nah, para mahasiswa, good. Ya, ya, ya. Seperti kita ketahui bersama, bahwa pungutan cukai yang dikenakan pada beberapa objek ya seperti rokok atau hasil tembakau lainnya. Nah, ini nanti ada penjelasan juga dari para narasumber apa bedanya cukai dengan pajak ya. Ya, ada beberapa produk ya, beberapa produk yang kita kenal itu apa? Rokok ya, dikenai cukai. Ya. Nah, tapi produk yang lain, barang-barang yang lain kok pajak. Nah, bedanya apa cukai dan pajak ini? Ya, ini nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang kompeten dari Bea Cukai.
dan juga dari perekonomian. Penegakan hukum menjadi hal yang penting dan menjadi prioritas dalam pemberantasan masalah ini. Nah, oleh karena itu UKSW bersama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga hari ini melalui kegiatan ini berharap bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya cukai dan upaya mengurangi peredaran rokok ilegal di masyarakat, terutama kepada mahasiswa. Ya. Nah, ini mahasiswa yang hadir kurang lebih ada 300 mahasiswa. Semoga ini mendapatkan wawasan terkait ketentuan cukai, khususnya dampak negatif peredaran rokok ilegal, dan juga mahasiswa diharapkan bisa menjadi agen perubahan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pemberantasan cukai rokok ilegal di Kota Salatiga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan acara ini bisa berjalan dengan baik dan damai sampai selesai. Tidak hanya dari narasumber saja, tetapi tadi bisik-bisik ada stand up komedi juga. Ya, ini acara yang menarik. Akhir kata, saya haturkan terima kasih dan semoga para hadirin sekalian bisa menikmati acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita perdengarkan bersama sambutan dan pembukaan kegiatan sekaligus penyampaian materi sosialisasi oleh penjabat Wali Kota Salatiga. Kepada yang terhormat Bapak Yasib Kasani SPIP MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Berkat dalam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sthirastu Swasti Prajabya. Yang saya hormati Rektor UKSW beserta seluruh sivitas akademika yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Eko, segenap asisten Sekda Kota Salatiga, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga, adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini, kemudian juga tadi ada stand up komedi ya, mana tadi? Ya, nanti komedianya juga nanti akan menghibur kita semua. Segenap narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, narasumber dari Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan juga dari OJK. Segenap tamu undangan, hadirin yang kami banggakan. Adik-adik ada yang tahu cukai enggak? Tahu ya? Tahu pasti biasa beli rokok. Ada pitanya gitu. Ya, jadi cukai itu merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik sesuai dengan undang-undang. Dan perlu diketahui, kita Indonesia itu mengenakan cukai itu sangat-sangat sedikit barangnya. Kelihatannya tiga macam ya Pak Bea Cukai. Yang pertama adalah etil alkohol atau etanol, yang kedua alkohol, dan yang ketiga adalah hasil tembakau. Jadi kalau adik-adik di sini itu kadang-kadang minum yang beralkohol itu kena cukai. Tidak baik ya. Nah, karena tidak baik maka harus dikenakan cukai supaya ada kebaikan sedikit. Yaitu penerimaan kepada negara. Rokok itu enggak baik, bahkan iklannya rokok bisa membunuhmu, betul enggak? Nah, supaya tidak pada beli rokok maka dikenakan cukai. Jadi cukai ini punya dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi untuk pengawasan dan pengendalian.
Yang kedua fungsinya juga untuk pendapatan negara gitu. Jadi bosone itu gini, ya wis lah kono kowe nekato nganggo alkohol, pakai rokok tapi kudu bayar karo negara gitu loh. Ya. Itu kalau kita secara apa ya, kasarnya gitu. Delik iki ndak mau wis delik iki lho. Apa bahayanya alkohol sudah disosialisasikan. Bahayanya rokok sudah disosialisasikan. Lah kok masih nggak kapok-kapok? Ya wis apa-apa tapi membayar. Kan gitu. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Jadi jangan terus bangga kalau wah saya itu merokok loh, dengan merokok saya memberikan pendapatan kepada negara. Ya itu di satu sisi. Tapi di sisi lain negara mengenakan itu karena sebenarnya tidak pengen warga negaranya merokok. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa diambil hikmahnya serta menjadi bekal untuk adik-adik sekalian menyongsong era disrupsi yang semakin cepat perubahannya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta, silakan berdiri, kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, tangan mengepal. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya acara sosialisasi peraturan di bidang cukai tahun 2024. Kami undang moderator pada pagi hari ini, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Setda Kota Salatiga, Dr. Siswo Hartanto SEMSI. Selanjutnya, perwakilan Bea Cukai, Bapak Iqbal Mutakin SH. Perwakilan Biro Isda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ari Kusnawa Shut, dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga, Bapak Dr. Adus Muh Nasiruddin. Kepada beliau kami silakan. Selamat pagi UKSW. Wah, semangatnya masih kurang ya. Selamat pagi UKSW. Semangat pagi. Iya, oke. Ya, semoga nanti makin semangat nggih adik-adik semua, rekan-rekan mahasiswa. Dari FTI bisa diangkat tangannya, lambe-lambe. FTI mana? Oh, di atas. Ekonomi? Banyak. Hukum ada? Wow, meriah. Dari mana lagi? FKIP? Ada. Elektro, biologi, MIPA, wah banyak ya, macam-macam ya, karena di sini memang banyak. Ya oke, baik, kita bertemu kembali di sini ya, karena yang lalu juga ada pernah ya kegiatan edukasi di UKSW, ada juga apa kuliah umum itu. Hadir di tengah-tengah kita kembali tadi sudah disampaikan ya, supaya lebih jelas karena kata tadi di sana ya belum kelihatan ya. Ini yang paling ganteng ini Mas Iqbal, Mas saja ya karena ini sama adik-adik ya. Ganteng enggak ya? Wah, yang perempuan biasanya enggak bilang keras ya di dalam hatinya. Sugeng rawuh Mas Iqbal dari Bea Cukai Semarang, kantor Bea Cukai. Di Salatiga tidak ada ya. Yang ada kita ikut wilayah Semarang. Tepatnya namanya KPP, Kantor Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai Semarang. Sugeng rawuh di UKSW. Kasih salam dulu Pak sama adik-adik kita yang cakep-cakep, keren-keren ini. Selamat pagi teman-teman semua. Kalau saya bilang pagi tadi kurang semangat sepertinya. Jadi kalau saya bilang pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi luar biasa, oke? Selamat pagi. Pagi, pagi luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Iya, luar biasa ya. Beda kalau sama Bea Cukai ya. Terima kasih Mas Iqbal. Yang sebelahnya ini keren juga ini ya, masih Mas juga ya. Mas Ari. Ya, kasih salam Mas Ari untuk adik-adik kita. Mas Ari dari Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah. Moga Mas Ari
Kalau saya bilang apa kabar? Baik ya. Tidak bisa luar biasa gitu ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa Luar mestinya. biasa itu. Ikut-ikutan luar biasa nih. Oke, matur nuwun Mas Ari. Yang terakhir, wah ini juga masih Mas ini ya, karena masih muda. Mas Nasir ya, ini karena tidak asing mungkin ya, olahraga kepemudaan. Moga Mas Nasir disapa dulu adik-adik kita. Kalau saya sapa dengan salam olahraga jawab jaya. Oke. Pemuda jawab maju. Ya, dengan mengepalkan tangan. Salam olahraga Jaya. salam olahraga Jaya. salam olahraga Jaya. pemuda Maju. terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk pemuda-pemuda ini yang luar biasa ini. Baik, pada kesempatan ini kita ada di dalam sesi awal. Ya, kurang lebih kita sampai jam 11 ini di sesi awal ini dengan dua narasumber kita, dengan plus juga Pak Kadispora tadi. Kita akan berbincang banyak tentang cukai. Tapi tadi karena cukai itu bukan hanya tembakau ya, kita batasi dari cukai hasil tembakau ya, CHT. Monggo Mas Iqbal dipersilahkan sambil disapa semuanya. Boleh. Berdiri boleh. Saya izin Ya, berdiri. ya. Nggih, monggo Mas Iqbal dipersilahkan. Kita Bismillahirrahmanirrahim. sambut dengan tepuk tangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera dan wabarakatuh. salam bahagia untuk kita semua. Rekan-rekan semua di sini, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Iqbal Mutakin. Saya saat ini bertugas di Bea Cukai Semarang. Jadi kita di Semarang itu ada 3 kantor Bea Cukai. Yang pertama kantor wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Itu membawahi seluruh satuan kerja di bawahnya di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kemudian ada Bea Cukai Tanjung Mas, itu nanti mengurusi ekspor dan impor. Kemudian ada juga Bea Cukai Semarang. Nah, ini tempat saya bertugas di Bea Cukai Semarang. Kita menangani tugas dan fungsi kita itu di fasilitas kepabeanan dan di bidang cukai yang akan kita bahas lebih lanjut kali ini. Nah, ini karena kita sosialisasi kali ini tentang cukai. Yang kita bahas adalah tentang cukai, teman-teman. Tadi sudah sedikit disampaikan, ini juga banyak tentang cukai. Cukai itu apa sih? Nah, ada yang tahu cukai? Tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang cukai ini pasti ada yang tahu nih. Ada yang tahu apa sih bedanya cukai sama pajak? Nah, barang yang kena cukai itu sudah pasti kena pajak juga. Tapi barang yang kena pajak belum tentu dia dikenakan cukai. Karena harus memenuhi sifat dan karakteristik yang telah ditetapkan undang-undang. Kalau pajak objeknya biasanya penghasilan, harta kekayaan, atau pertambahan manfaat dari suatu barang. Nah, itu dikenakan pajak. Kalau cukai itu hanya barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Next, ini dasar hukum sudah disebutkan. Next. Nah, ini karakteristiknya teman-teman. Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan oleh pemerintah. Melalui apa pengendaliannya? Melalui pengawasan atau peredarannya. Jadi kalau teman-teman di sini yang merokok atau vape, itu lihat di liquidnya kalau vape atau di rokok di kemasannya itu ada bandrolnya, ada pita cukainya. Nah, pita cukai itu adalah alat kami untuk mengawasi peredaran barang kena cukai di masyarakat. Nah, jadi pita cukai itu adalah bukti bahwa barang tersebut sudah membayar pungutan negaranya. Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, kemudian pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Sementara mungkin saya akhiri dulu, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih lanjut baik tentang kepabeanan atau tentang cukai. Sementara saya kembalikan ke moderator. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal. Oke, jelas nggih? Ya, supaya menarik ini ada door prize kita ya. Saya akan satu pertanyaan dulu ya untuk rekan-rekan yang bisa jawab. Nanti angkat tangan, siapa yang saya tunjuk maju ke depan supaya apa? Nah, ada door prize-nya segera laku. Ya, bisa siapkan ya, Mbak, door prize-nya. Oke, tadi sudah dijelaskan banyak ya tentang apa itu rokok ilegal. Sekarang coba satu yang bisa
menyebutkan ciri-ciri rokok ilegal. Angkat tangan. Perkenalkan, nama aku Dita Yuliana Pratiwi, bisa dipanggil Dita. Dita? Iya, Ya, dari fakultas apa? Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Ekonomi dan Bisnis. Angkatan berapa? Angkatan 2022. 2022. Berarti semester 7. 7. Ya, udah mau lulus. Ya, iya. baik. Sini, di tengah sini. Jurinya Pak Iqbal nanti. Tadi Dita, itu ada- ciri-ciri rokok ilegal. Seingatnya, silakan. Ada cukai, pita cukai, Pita cukai apa? pita cukai bekas. Bekas. 1. Terus sama Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Marcelino Reza Wirmansyah dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis angkatan 2022. Panggilannya siapa? Marsal. Marsal. Ya, oke. Sudah tahu cirinya rokok ilegal? 1. Untuk ciri rokok ilegal sendiri yang tadi diterangkan itu pitanya rusak. Yang dimaksud pita rusak itu jadinya pita yang harusnya itu ada harga dan labelnya itu ada goresan atau tidak sempurna. Rusak ya? Harusnya apa? Pita cukai bekas ya. Jadi sudah ada, diambil lagi, tempelkan lagi. Mungkin kerusakannya kecil kelihatannya, tapi tetap bekas jadi ilegal. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mas Marsal. Oke, Ya, gitu ya. Jadi pesannya apa? Supaya jadi tadi meningkatkan kesadaran masyarakat tadi supaya apa? Ikut memberantas peredaran rokok ilegal atau barang kena cukai ilegal. Jangan ikut-ikutan yang ilegal tapi berantas. Siap? Ya, tepuk tangan untuk 2 rekan kita ini. Silahkan sini maju di tengah. Ya, masih ada 10 door prize. Makanya yang lain semangat ya. Dengarkan, catat, kalau perlu diingat-ingat, jawab secara benar. Wah, menarik loh terusnya. Tepuk tangan Mas Marsal. Mbak Nita. Selamat ya. Selamat ya. Pak Ari ini akan menyampaikan kepada kita apa toh manfaatnya DBHC-HT itu. Ya. Karena di satu sisi tadi untuk mengendalikan ya, pengawasan, yang satu sisi penerimaan negara supaya tadi bisa memberi manfaat lebih luas. Lah manfaatnya apa? Kira-kira nanti Pak Ari akan banyak menjelaskan tentang ini. Monggo Pak Ari, kami persilahkan 15 menit ya Pak Ari. Ya. Oke, silahkan Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ari dari Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau di biro kami itu namanya juga Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam. Jadi kami lebih khusus menangani tentang infrastruktur, baik itu tol yang baru mau dibangun ya, tol, jembatan. Kami sebagai Menko-nya, jadi kalau di pusat itu ada Menko, jadi di provinsi itu juga ada bironya. Mengkoordinasikan dari dinas-dinas teknis yang menangani tentang infrastruktur dan sumber daya alam, termasuk energi dan sumber daya mineral, kemudian pertanian, kelautan, peternakan. Jadi, namun ada salah satu tugas kami yaitu ada sekretariat DBHC-HT yang tadi ditanyakan. DBHC-HT itu apa? Kalau tadi kepanjangannya adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Sekarang sebenarnya dana itu alurnya bagaimana? Alurnya bagaimana? Nah, kita lihat satu persatu. Nah, nanti setelah ini saya juga akan coba untuk kita coba bareng-bareng melihat. Sebenarnya yang namanya rokok ilegal itu merugikan di sebelah mana dan bagaimana sekarang gitu ya. Sekarang dengan kondisi apa? Tentunya kondisinya adalah regulasinya yang semakin kesini semakin berubah. Kita lihat di
Slide berikutnya, coba Mas. Kemudian prioritas penggunaan, sebenarnya cukai ini diprioritaskan untuk apa? Di dalam PMK 215 atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 2021, ini diprioritaskan paling besar adalah untuk kesehatan. Sebab, nih yang paling bawah kan ada nih, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 10% untuk penegakan hukum, 40% untuk kesehatan. Dan kesehatan itu adalah minimal 40%. Balik lagi ke masyarakat untuk kesehatan, untuk merecovery. Karena kan tadi disampaikan oleh Pak PJ Wali Kota bahwa merokok itu kan hal yang agak negatif gitu, merugikan. Menurunkan daya dukung tubuh. Jadi dipulihkanlah dengan 40% minimal di bidang kesehatan. Jadi kalau memang benar-benar dia menjual, mengedarkan, memproduksi rokok ilegal, ya sudah, nanti sama bea cukai bakalan dibawa tuh biasanya. Bakalan dibawa, pasti dibawa. Masih mending kalau cuma dibawa, tapi kalau denda sampai 10 kali lipat ya Pak. 10 kali lipat nilai cukai. Ya. Nilai kerugian negara dari cukai yang digelapkan. Barangkali itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Mas Hari ya. Tadi sudah menjelaskan ya. Sudah dicatat semua ya. Diingat-ingat ya. Tadi kebijakan penggunaannya, pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang kembalikan itu ke masyarakat termasuk Salatiga. Baik ya, supaya meriah siap persiapan ini ya. Pertanyaan lagi karena door prize-nya masih menunggu. Oh ya, betul nggih. Ini Pak Mas Nasir mau ngasih dulu beberapa poin tambahan, nanti pertanyaannya masih disimpan lagi untuk biar lengkap. Monggo Pak Nasir, dipersilakan Pak. Matur nuwun, Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Moderator dan Mas Iqbal dari Bea Cukai Jawa Tengah dari Semarang, Mas Ari dari ISDA Provinsi Jawa Tengah dan adik-adik semuanya. Materi pertama sudah selesai, materi kedua sudah selesai, saya materi ketiga. Tidak usah lama-lama, cukup 10 menit. Sudah dibuka, Mbak? Oke. Materi saya, tolong. Oke, langsung lanjut. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ari terkait dengan dana DBHJAT. Di Salatiga, kalau tadi Mas Ari menyampaikan untuk tingkat Jawa Tengah, kami menyampaikan di Salatiga. Di Salatiga mendapatkan DBHJAT, dana anggaran yang diberikan untuk Salatiga terkait dengan DBHJAT adalah 11.440.148.238 rupiah. Wow, kalau kita lihat angkanya cukup lumayan. Dispora sebagai salah satu PD pengampu di DBHJAT di bidang penegakan hukum tahun 2024 mendapatkan anggaran sebesar 266.914.000. Ini mudah-mudahan tahun depan Mas Ari ditambahi karena kami punya harapan pemuda. Di olahraga itu menangani satu kaitannya dengan kepemudaan, dua menangani kepramukaan, dan tiga menangani terkait dengan olahraga. Baik olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi dan olahraga masyarakat. Nah, di dalam kepemudaan fokusnya adalah bagaimana pemerintah Kota Salatiga melalui Dispora meningkatkan peran serta menumbuhkan kewirausahaan pemuda. Tadi kami jam 7:04 mengadakan sosialisasi di SMK Saraswati, bagaimana teman-teman generasi muda saat sekarang ini tidak hanya berpikir tentang pekerjaan yang formal, tapi bagaimana nanti ke depan lebih memilih kepada pekerjaan yang sifatnya bukan formal, tapi mampu memberikan penghidupan dan mampu memberikan
pekerjaan bagi saudara-saudara yang ada di sekelilingnya. Lanjut. Senam bersama, jalan sehat, kemudian lomba poster, kemudian saat kemarin juga diadakan lomba nopo niku stand up komedi yang dilaksanakan seminggu yang lalu berada di Pendopo Pakuwon. Pesertanya banyak dan saat sekarang nanti masuki pada tahap final. Ngaten yang kami sampaikan dari awal, mulai dari Pak PJ sudah menyampaikan secara runtut, kemudian Mas Iqbal, Mas Ari, kami hanya mengulas sedikit. Mudah-mudahan yang disampaikan, yang diselarkan pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan sekali lagi teman-teman berperan aktif dalam rangka gempur rokok ilegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah lengkap ya? Dari Mas Iqbal, Mas Ari, sama Mas Nasir tadi. Oke, kita ada 2 macam ya nanti untuk kuis ini. Semua bawa HP? Ya, nanti pakai HP-nya masing-masing. Untuk 5 door prize terakhir ya. Yang 3 door prize lagi ini pertanyaan seperti tadi, siapa yang bisa kita minta untuk nanti maju ke depan. Ya. Halo semua, kenalin nama aku Evi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis angkatan 2022. Ya, Evi. Ya, tadi pertanyaannya apa? Bidang kesejahteraan masyarakat. Tujuannya apa? Diberi alokasi tadi dan melalui kegiatan apa? Tujuannya untuk balik lagi karena pendapatan itu dari masyarakat, dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraannya, meliputi kegiatan apa aja. Yang pertama itu ada pelatihan untuk industri-industri atau pembinaan industri. Yang kedua itu peningkatan mutu bahan baku kepada petani tembakau. Terus yang ketiga itu untuk apalagi yang Kesmas? Kesejahteraan masyarakat. Ya, tadi tujuannya sedikit agak perlu diperjelas. Jadi tujuannya untuk apa? Karena ini terkaitannya kemarin habis pandemi. Untuk apa? Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Untuk pemulihan apa? Pemulihan. Kalau percepatan pertumbuhan ekonomi untuk berarti pemulihan apa? Pemulihan pertumbuhan ekonomi. Ya, pemulihan ekonomi ya kan? Ekonomi. Jadi sekali lagi ya, kaitannya tadi Kesmas supaya mempercepat pemulihannya ekonomi itu melalui pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Lewat apa tadi? Ya ada pembinaan industrinya, ada berbagai pelatihan, ada berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas bahan baku dan sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang siapkan HP-nya, handphonenya masing-masing di tangan ya. Oke, siap. Pak Iqbal dan rekan-rekan akan memandu untuk kuis lewat elektronik. Ya, monggo silakan Pak Iqbal. Ini kebetulan saya bawa tim humas dari Bea Cukai Semarang. Ini yang biasa untuk mengadakan sosialisasi nih. Jadi saat ini teman-teman siapkan HP-nya, kita coba uji pemahaman teman-teman tentang kepabeanan dan cukai melalui Kahoot yang akan dibawakan oleh Mas Enggar. Monggo Mas. Kita akan main game terlebih dahulu sebelum main game Kahoot. Ini ada game hujan. Sudah pernah dengar atau sudah pernah memainkannya teman-teman semua? Belum? Oke, nanti akan ada hujan rintik-rintik, hujan deras, dan hujan petir. Hujan rintik-rintik. Ya, terus pijat temannya. Hujan deras. Oke. Hujan petir. Ya. Nah, oke, biar lebih enjoy kita main game. Nah, ini kita targetkan 100 ya, 100 tercepat pesertanya. Ayo segera join di kahoot.it, pin gamenya 858172. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai ya.
Silakan Mas Operator. Nah, pertanyaannya tentang materi yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi. Baik, ini terbaik akan diserahkan hadiahnya oleh Ketua Panitia tadi, Mas Wahyu. Ada? Oke, monggo Pak Wahyu, Pak Sekretaris Dispora, kemudian Pak Wahyu yang kelima, nomor 4 diserahkan dari, silakan Pak Wahyu. Nomor 5 dapatnya satu saja dari panitia, ya. Monggo, silahkan Pak Nasir, Pak Ari maju ke depan, nanti Pak Nasir nyerahkan yang nomor 1, Pak Iqbal nomor 2, Pak Ari nomor 3, juara 5 Pak Wahyu. Juara 5 Cat. Nah ini Cat, sini Cat. Iya, ada coklatnya untuk Cat. Tepuk tangan untuk Cat. Dari fakultas apa ini? Psikologi semester. Oh ya, kelihatan dari wajahnya ya. Wah, psikologi. Nomor 4, Naga. Ya, Naga serahkan Pak, monggo. Pak Wahyu. Oke, senyum Mas Naga. Iya, fakultas apa Mas? FPB semester? FEB semester 5. Terima kasih. Nomor 3, Intan. Ya, Intan dulu. Pak Ari, monggo Pak Ari, serahkan. Intan, fakultas apa? Hukum semester? Oh ya, pantesan serius nih ya. Iya, dicatat dengan baik. Iya, oke, tepuk tangan Intan. Iya, terima kasih Arin. Nomor 2, serahkan oleh Pak Iqbal. Arin, fakultas apa Arin? Hukum juga, semester berapa? Semester 5. Oh ya. Selamat tuh Arin. Iya, terima kasih. Jawabannya adalah Alan, silahkan. Fakultas apa Mas Alan? Fiskom. Wah, pantesan ini ya. Semester berapa? Oh, udah lulus. Wah, ya keren. Fiskom. Yang jelas bukan panitia ya. Nah, ini. Matur nuwun sekali lagi, sudah rawuh di Ibu Iip Arweni. Beliau adalah deputi dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Siang ini akan berbagi kepada kita semua ya tentang OJK itu apa sih dan sebagainya ya, tugasnya apa, kewenangannya apa, seperti apa. Apalagi ini rekan-rekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, pasti akan banyak bersentuhan. Kita mengenal akses keuangan itu seperti apa untuk masyarakat, bagaimana pinjaman online, kita waspada investasi dan sebagainya. Monggo Bu, kurang lebih 45 menit ke depan kita aturi kesempatannya kepada Ibu. Kenapa sih penting sekali diadakan edukasi? Karena di Indonesia ini banyak sekali terjadi masalah keuangan. Kebetulan saya ada di bagian edukasi dan perlindungan konsumen, salah satu tugasnya adalah menerima pengaduan. Nah, pengaduan itu ternyata sebagian besar karena ini, adanya gap yang besar antara inklusi dan literasi. Inklusi itu apa sih? Inklusi itu adalah keterlibatan kita menggunakan produk dan jasa lembaga jasa keuangan. Contoh, punya tabungan di bank, itu namanya inklusi. Contoh, punya kartu kredit, itu namanya inklusi. Punya pinjaman online, ikut asuransi, beli motor lewat finance, itu namanya inklusi. Masalahnya ya, tingkat literasinya rendah. Ibaratnya beli motor baru, tidak tahu businya itu di mana, nggak tahu, kapan ngisi bensinnya nggak tahu, kapan ganti olinya nggak tahu. Akhirnya apa? Motornya mogok. Sama seperti itu. Sudah kita gunakan produknya, tapi kita pengetahuan tentang keuangan kurang. Ini yang terjadi di masyarakat Indonesia. Loh kok bisa? Teman-teman pasti sudah paham, masyarakat Indonesia keinginan membacanya rendah. Sekali lagi pesan saya,
bisa sering-sering buka IG-nya OJK, di situ banyak sekali edukasi, baik terkait pasar modal, terkait pinjaman online, investasi. Terima kasih Bu Iip, penjelasannya banyak, tapi sebenarnya masih banyak lagi ya yang kita perlu tahu, perlu kita belajar. Tadi sudah ada salah satu medianya ya, seru hari Kamis jam 4 sore. Monggo silahkan bergabung dan nanti lain kali kita juga bisa bincang-bincang lagi dengan Bu Iip. Sangat menarik tadi. Matur nuwun Bu berbaginya, karena waktu saja jadi kita yang harus selesai nggih. Tapi aplaus untuk kita semuanya. Ya, hari ini ada peningkatan dari apa yang kita terima dari OJK. Matur nuwun Bu, dan selanjutnya saya kembalikan pada panitia untuk sesi acara yang terakhir. Terima kasih Bapak Siswa Hartanto, Bapak Dr. Siswa Hartanto, SE, MSI, dan Ibu tadi dari OJK. Terima kasih. Jose, udah siap belum? Loh, sekarang kamu udah nggak sulap lagi? Oh, waduh. Oke. Sudah belum nih? Oke, kita beri tepuk yang meriah untuk Jose. Sambil menunggu acara berlanjut, kita nyanyi bareng-bareng untuk menghibur diri dan juga menghibur teman-teman semua. Satu lagu dari Juicy Lucy. Yang tahu lagunya boleh banget nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyi, kita ramaikan auditorium FT ini. Tampar aku di pipi, biar sadar dan ku mengerti. Hujan samarkan derasnya, tutup air mata, temani kecewa ku yang telah lama berdosa. Aku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Tutup air mata, temani kecewa ku yang telah lama berdosa. Aku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Dan sebentar lagi kita akan memulai final kompetisi stand up comedy dengan menghadirkan 5 finalis. Tepuk tangannya dong. 5 finalis ini yang sudah diaudisi di tanggal 11 kemarin di Pendopo Pakuwon Pemkot Kota Salatiga, dan yang terbaik, 5 terbaik ini yang pasti kakak kocak. Dar der dor. War wer war ya toh. Dengan tema rokok ilegal, menghadirkan 5 komedian pilihan. Mas rasa dicoloknya Mas. Oh, iso ding. Dan tanpa berlama-lama, ini komika yang pertama berasal dari Ambarawa. Dia seorang K-popers. Stylenya mirip Park Jisung. Perokok juga. Ya toh? Tapi akhir-akhir mirip King Jong Uding. Kita sambut dan beri tepuk yang meriah untuk Yordan. Makan bakso di traktir SJW. Cakep gitu dong. Ulang ya. Makan bakso di traktir SJW. Cakep. Ayo ngasih UKSW. Lah gila, habis acara musik tadi. Mas Kunto Aji tadi di mana ya? Mas Kunto? Oh ngerokok? Wah, nek rokok ilegal rapopo sih? Kenalin teman-teman, bagaikan marmut berjalan di atas perut. Halo semua, aku Jirayut. Jirayut ada singkatannya teman-teman. Apa tuh? Jujur diri ini lumayan cute. Stand up dibuka dengan musik. Tadi musiknya siapa sih teman-teman? Lagunya siapa? Juicy Lucy sama
apa? Niel Mananta, siapa? Ah, Skuimbo. Karena saya tadi di present K-popers, saya harus membawakan lagu K-pop, teman-teman. Di sini ada yang K-popers gak? Boleh angkat tangan? Hah? Nael, kue lanang K-pop. Oh, dangdut. Ya, ini ada lagu K-pop, teman-teman. Yang di situ liriknya itu ada nama orang Jawa. Ini drama Korea ya, soundtrack. 세상의 소리지로 I love you kesa랑 Handoko. Ya, Handoko saudaranya Han Ji Pyong, teman-teman. Kemudian ada lagu dari 21. Di situ yang menceritakan tentang penyakit. Gak kencing celaka. Ya, saya Yordan dari Ambarawa. Tema hari ini adalah gempur rokok ilegal. Kita percuma loh ngebahas gempur rokok ilegal pala stand up ini. Kan tadi udah dari pagi, teman-teman. Sekarang yang mau saya bahas apa? Saya memang benci perokok. Jadi saya akan bahas bapak saya, teman-teman. Bapak saya itu satu hari itu bisa habis 2 pak sampai 3 pak. Ya pancen jenenge bapak, cuma pak itu lho. Makasih mas, AO Reok sampean, EAEO. Oh, AO itu enggak bener ya. Nah, maksud saya bapak saya ini boros. Padahal dia itu pengangguran. Maksudnya duitnya saka ngendi lho? Mosok saka judi slot. Enggak ora oleh. Kowe mesti sok tau kowe. Hah? Kowe mesti rupamu kaya nganu apa? Iki lho, ding ding. Jangan ya teman-teman, jangan. Nah, bapak saya ini nganggur sehari habis 2 pak sampai 3 pak loh. Dia lebih milih beli rokok daripada beli makan. Jadi kita setiap hari keluarga itu makan nasi lauknya tembakau, teman-teman. Dan harus spesifik dari Temanggung. Tembakau Temanggung. Kadang suka tak kei meses sithik ya kan. Kadang yo tak kei mayones. Wis sing mangan ben bapakku tok wae ya kan. Aku rasa. Dan bapak saya ini suka ngerokok di motor. Ki lanang-lanangan ki, sing ngerokok neng motor sapa? Ora ono sing aku. Itu berbahaya, teman-teman. Apalagi untuk pembonceng. Kalian merokok ya kan. Wis ngerokok isih kon nyumetke. Maksud kan sumetke sisan. Wah, lagi piye to ki? Kan sing ngerokok kowe. Wah, ramurup nggo obor we lah, secer saya kobong sak raine wis ben. Nah, ini kan yang paling berbahaya itu kalau mowonya ya. Mowo bahasa Indonesianya apa ya? Bara suara, ya apa? Oh. Baranya itu kalau masuk ke mata itu kan berbahaya. Lah wingi aku gonceng bapakku mlebu sak asbake. Pletok. Ngesti ra, Mas, asbak sing saka Bali. Waduh. Tidak boleh saya sebutkan, teman-teman. Nah, kemudian yang bikin sebel dari orang-orang yang ngerokok di motor ini, ya kan? Dia itu, ini loh, secara sengaja itu emang pengen ngelilipin yang belakang. Pernah bapak saya itu ngerokok, saya kan bonceng, bapak saya madu saya. Pak, nyetir, oh iya, balik meneh. Aku grogi lho, ono wong stand up ditonton wong mangan roti lho. Sari roti ya, Mbak? Wis, ora mlebu sponsor, Mbak. Nah, terus ini kan pembahasannya rokok ilegal. Kalian tahu gak sih merek-merek rokok ilegal? Aneh-aneh, teman-teman. Ada rokok mereknya Halim. Maksudnya bandara kok dirokok? Halim Perdana Kusuma. Diisep metu pramugarine.
Terus was-wis gue masih tadi. Lah. Nah, terus yang terakhir ya teman-teman. Nanti mau saya ngomong. Kusik mas, kusik. Nah, yang terakhir teman-teman, hukuman untuk para penjual dan juga pabrik rokok, kita parani pabriknya teman-teman. Gak usah digerebek, kita diam-diam masukin kobra. Rero red. Ya. Sekian saya Yordan, 감사합니다. Oke, terima kasih Yoga. Ya, Yordan ya. Terima kasih Yordan untuk informasi yang telah disampaikan teman-teman tadi. Jadi jangan beli rokok ilegal ya teman-teman ya. Yordan tadi menyampaikan seperti itu. Lalu ciri-ciri rokok ilegal tanpa peta cukai. Apalagi Yordan tadi? Ya itu tadilah. Dan kita langsung masuk ke sesi stand up komedi, tepuk tangannya dong. Nah, tadi masih pemanasan mungkin, masih tahan tawa ya kan. Dan yang kali ini ada komika asal Palu yang tadi sudah dapat door prize dan nekat ingin menang lagi, dapat hadiah untuk stand up komedi. Langsung pakai sepatu baru loh. Ukuran 42 tadi ya, sepatu door prize ya. Oke, kita sambut dan beri tanya meriah untuk Alan. Annyeonghaseyo. Sepatu hadiah tadi bro. Anjay. Mbak sepatunya apa mbak? Mereknya? Miskin. Airwalk bro, Airwalk. Bisa berjalan di atas air ini. Keren ya. Juri di situ ya teman-teman. Juri yang paling kasih saya nilai tertinggi saya kasih sepatu ini nanti. Oh ya, aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Kenalin saya Alan teman-teman. Jujur sumpah, awalnya saya tidak mengerti apa itu rokok ilegal. Di sini ada yang sama kayak saya, tepuk tangan. Cuma saya sendiri yang goblok ya. Sumpah saya tidak tahu. Dalam pikiranku rokok ilegal tuh kayak rokoknya pembunuh begitu. Kayak penjahat, pencuri. Rokokmu mas. Rokokmu, soalnya kamu telah mencuriku. Oh badannya, mas canda doang jangan baper mas. Enggak ya teman-teman. Sumpah betulan saya kira kayak rokoknya pembunuh begitu. Makanya saya cari di Google, saya coba cari apa jenis rokok Sumanto, muncul tuh jari manis korban. Weh, anjir ngeri banget ya. Akhirnya saya cari betulan, rokok ilegal apa? Ternyata teman-teman, rokok ilegal adalah sebuah rokok yang ilegal. Betulan. Kenapa ilegal? Karena rokok ini dibuat dan diproduksi sama orang-orang asing. Kayak UFO, Sandy Kurniawan, Antonius Anton, kalian gak kenal kan? Ya itu orang-orang asing, saya juga gak kenal itu. Siapa? Dan rokok ini kemudian disebarkan di seluruh Indonesia dengan nama yang aneh-aneh. Tadi sudah dilihat kan. Ada rokok ilegal namanya Kakakku. Sumpah cari. Kakakku. Ini rokok tidak dibuat tapi diambil dari kakaknya. Jadilah rokok Kakakku. Kemudian ada rokok, merek rokok ilegal namanya Helm. Sumpah Helm. Tidak apa-apa ilegal asal safety. Tuh. Terakhir paling aneh nih. Saya lihat. Ada rokok ilegal namanya rokok. Rokok ilegal namanya rokok. Maksud tuh, kalau kau rokok kenapa namamu rokok? Ibaratnya ada bayi baru lahir dikasih nama bayi. Apa begitu? Mau beli ke warung juga bingung kan? Misal saya datang ke warung, Mbak, saya mau beli rokok. Iya, rokok apa mas? Rokok mbak. Iya, rokoknya rokok apa? Rokoknya rokok mbak. Rokok apa? Rokok apa? Rokok apa? Rokok. Ambillah semuanya ini. Kami sekarang warung bakso, katanya dia. Wah, warung bakso ternyata ganti. Gitu. Terus
Jadi gampang teman-teman. Kalau kalian lihat nama rokok aneh, sudah pasti ilegal. Jadi misal kalian ke warung ini, terus lihat ada rokok namanya halakala-puluh halahala, misalnya ya. Misal aja ada nama rokok begitu kan, aneh begitu namanya. Jangan dibeli. Bukan cuma karena ilegal, tapi kalian akan susah belinya. Misal ke warung kan, Mbak, saya mau beli rokok halakala-puluh halahala. Terus mbaknya kayak, aduh mas, di sini nggak jual rokok itu, di sini jualnya rokok seke-seke habrahahu, sama lele, au, itu. Mau pilih yang mana mas? Yang awal tadi aja mbak, namanya apa tadi? Seke-seke habrahahu. Perasaan bukan itu deh tadi. Itu mas, bukan itu aku dengar kok. Itu mas, bukan itu mas. Woi ambillah semuanya. Sekarang kami Starbucks, bilang begitu. Wah apa gitu, tiba-tiba aneh banget dia. Halo lah. Kemudian teman-teman, di keluargaku ini, yang merokok itu ada kakakku, ada papaku, mamaku. Yang merokok itu cuman papaku sendiri. Dan merek rokoknya papaku adalah kakakku, yang tadi. Setelah saya tahu kemarin, saya langsung telepon papaku. Saya bilang, "Pa, dengar, kakakku itu ilegal." Terus papaku kayak, "Hah? Kamu tahu dari mana kalau kakakmu bukan anak saya?" Wah, kayak bongkar aib keluarga ini. Bukan itu Pak, maksudku merek rokoknya papa itu rokok ilegal. Ternyata papaku tidak mengerti teman-teman, dia tanya, rokok ilegal itu apa Lan? Rokoknya Sumanto kah? Kalau itu mah papa tahu jari manis korban. Terus saya, bukan Pak, rokok ilegal itu adalah sebuah rokok yang ilegal. Dan rokok ini dibuat dan diproduksi sama orang-orang asing kayak UFO, Sandy Kurniawan, Antonius Anton. Papa nggak kenal kan? Kenal kok. Papa tahu itu materi kamu di lomba dispora kan? Sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Mantap. Oke, itu tadi Alan. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Alan. Dan kami menghimbau untuk teman-teman di sini jangan ada yang merekam ya. Kalau mendokumentasikan dalam berupa foto boleh. Kalau merekam terus diunggah di sosial media jangan. Kalau mau di format PDF juga boleh. Atau doc boleh. Tapi jangan video. Dan sebentar lagi juga akan ada tampil satu-satunya Kopda dengan status pelajar. Kalau yang lain pengajuan pinjol foto KTP, dia pengajuannya melalui foto rapot. Ya toh? Kita sambut dan beri tepuk meriah untuk Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Para pemirsa Indosiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa Bapak Haji Prabowo Subianto selaku presiden terpilih 2024. Tepuk tangan buat Pak Prabowo. Tak lupa Mas Gibran sebagai wakil presiden. Sebenarnya Mas Gibran itu beberapa kali tak WA. Mas, anten nopo Kang Lutfi? Jan mbok teng Purwodadi. Lah nopo? Loh, katanya kan suruh memberi makan siang gratis tuh. Tapi baru sampai Solo Tego. Kemarin di Al-Falah sudah mencoba, insya Allah sampai sana. Alhamdulillah. Kemudian Pak Haji Prabowo Subianto, kapan-kapan ketemulah kita di Purwodadi. Silahkan kita makan soto boleh, suweke boleh, suweke ayam tuh aja. Tapi nek suweke kodok jangan. Nanti kita ngopi bareng lah dan rokok di Samsu. Rokok di Samsu 2, 3, 4. Bintangnya 9. Bareng-bareng kita ngerokok Pak. Jangan sampai kita merokok yang ilegal. Ya, di Samsu. Oke. Lah, kalau bertemu Pak Prabowo, engko bareng-bareng awake dhewe ngerokok Pak. Nek wong ngerokok iku aja wedi mati.
Ya. Yang masa antus ngerokok. Nek boten ngerokok jangan merokok. Nek udah merokok, contoh, ini kan rokok. Jangan takut mati. Jangan takut mati. Nanti kok mati disimpan lagi. Siap? Nggih. Lah nek mati masuk ke wiyu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek mati langsung dikubur. Niku. Lah kemudian rokok ilegal. Wih, rokok ilegal pokoknya murah pol regane, Bos. Contoh, regane 7.000. Isine lho 245. Lho, regane 7.000. Isine 245. Patang dino patang bengi gak entek-entek. Gak habis-habis itu. Kemudian rokok pita cukai berbeda. Beda tenan pancen. Ini Luxio. Nama mobil toh. Luxio, ada Lexus, ada Fortuner, ada Pajero, ada Innova Reborn, ada Alphard, kemudian ada BMW dan lain-lain. Regane murah ora? Gak ngerti, aku gak tahu tuku sing iki, tukuku Jisamsu. Regane murah. Murah banget, paling 20.000, kadang 22.000, tapi kan aman. Rasanya seger. Niku. Belum pernah mencoba? Nanti kita ketemu kembali ning jobo kono rokok bareng, siap. Nggih. Kemudian kalau pita cukai rusak tenan kok. Gila rusak. Gak enak dende-dende yo. Kendi dilarang menjual atau memberi pada anak di bawah 18 tahun. Ya pancen. Cah cilik usia SD jangan sampai kita dekati dengan rokok. Bahaya. Wayah sekolah orang mangkat sekolah malah udah tudut ning pinggir dalan. Kok macekel polisi? Anak jenengan telah ditangkap polisi karena membeli rokok ilegal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mula bapaknya kok mau udut, alhamdulillah bapaknya kula mboten udut. Soalnya bapaknya kula niku seorang tukang ngarit, nek diudut terus gak sido ngarit. Nek kula alhamdulillah belajar di SD Fastabik, belajar ngulang niku kula izin mangkat ke sini. Dan alhamdulillah dibolehin nanti pulang insya Allah selamat, alhamdulillah. Kemudian para pemirsa dan para pendengar 91,9 FM Radio Solo Tigo, kita ceritanya mlebu radio sini. Neng tapi channelnya gak situ, kayaknya sinyal blas di sini. Ya Mbak, ada sinyal mboten? Gak ada kan? Kemudian saya dengan jenengan juga tidak ada sinyal sama sekali untuk kepernikahan. Nggih. Terakhir, pun berang menit? 5 menit Mas? Nggih. Purwodadi Salatiga. Kang Lutfi Asrofi, insya Allah juara. Amin Allahumma amin. Awal akhiran dina siratal mustaqim. Hadana Allahu wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Mas Surya, tolong ditahan Mas. Okay. Selain tidak lucu, saya curiga dia pengedar rokok ilegal ya. Betul Pak. Dari Purwodadi sakmene akeh. Mas Lutfi, nggih, mike kula beto melih, nggih. Terima kasih sekali Mas Lutfi, nanti kalau turun ke kanan, ke kiri, terus lurus mentok jalan. Ya. Ini baru kali ini bahasa dengan nada gitu ya tuh ya. Oke, bagus Mas Lutfi. Lem tikus. Ada ya. Oke, dari genre stand up comedy itu macam-macam ya. Nah ini tadi saya belum temu nih genre namanya apa. Oke, langsung saja ke komika selanjutnya. Siapa tahu nih. Nah tadi muridnya sekarang gurunya. Dia adalah seorang guru SMK, salah satu guru SMK yang baru saja kena gosip cabul ya Mas ya. Kita sambut dan beri tepuk tangan meriah untuk Mahmud. Bung Karno pernah berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kan? Ya sebelum saya tadi sambutan dari Mbah Mudin Sembir ya teman-teman. Di sini rame banget nih lomba dispora gempur rokok ilegal. Halo Mbak yang pakai jilbab pasmina. Mbaknya tahu gak bedanya mbaknya sama rokok? Kalau rokok bikin candu, kalau mbaknya bikin rindu. Kalau Mas yang gondrong bedanya Mas sama rokok apa? Sama-sama bisa dihisap. Maksudnya ilmunya yang dihisap teman.
Kok masnya seneng pernah dihisap? Hisap ilmunya maksudnya teman-teman. Ya benar, saya guru honorer teman-teman di salah satu sekolah Islam. Orang-orang menyebutnya MTS, bukan SMK ya Mas Sobat ya, saya MTS. Ada yang tahu kepanjangan MTS? Madrasah Teresiana. Memang toleransi sih kita. Bermesen, gaji saya sebagai guru honorer itu 750.000. Ini setara juara 1 lomba stand up ini teman-teman. Semisal saya nanti juara 1, saya akan cuti 1 bulan. Saya menikmati financial freedom teman-teman. Ngapain kerja 1 bulan dibanding 1 hari dapatnya sama ya kan. Dan ngomongin rokok ilegal ya, rokok ilegal itu kerap sekali dengan rokok yang dibeli murid saya. Murid saya itu membelinya rokok ilegal karena murah. Kalau ibu-ibu nggak kasih uang belanja, marah. Kalau kita umroh ke asyhadu alla ilaha illallah, kalian tahu kok menolak agama kami? Sumpah, waktu itu hari Senin saya nyita rokok ilegal mereknya Waneh. Rokoknya tuh merah banget, namanya Manchester. Anjir, rokok ilegal namanya Manchester. Itu ketika dihisap rasa kekalahan teman-teman. Rasa kekalahan itu. Pas dihisap, tehan goblok. Unana, aku nyekel bal apa nyekel belut, merucutan. Rokok. Ada lagi rokok ilegal yang paling gokil adalah rokok ilegal nama-nama bad boys. Coba kalian cari di Google ya. Ada rokok ilegal namanya Bagas, Aldo, Jonathan. Itu rokok-rokok ilegal bad boys kalangan menengah Salatiga teman-teman. Jadi bad boys gampang di Salatiga. Pertama, kalian harus punya CB. CB-nya modif, kalungan emas. Kemudian tingkat tertinggi bad boys adalah ikut PSHT. Maksudnya PSHT lagunya Tulus. Lagunya Tulus, PSHT di jalan teman-teman. Hati-hati di jalan ya. Saya juga ngerokok teman-teman. Ini rokok murah Sergio, legal ini. Saya curiga ini produknya Sergio Ramos. Karena ketika saya ngerokok, hawane ki pengen nyeledeng wong. Pengen nugel ke wong Mesir tangannya. Sergio. Ya karena dia tua, akhirnya saya curiga ya, akhirnya dia punya perusahaan Sergio untuk tabungan tua nanti ya. Karena for your information ya, sudah banyak atlet sepak bola yang banting setir. Contoh, ada atlet sepak bola dari Brazil sekarang jadi tukang cuci mobil, Roberto Carlos. Ada juga mantan atlet sepak bola dari Portugal, dan dia tuh sekarang kerjanya ngobrak-ngabrik UMKM, PP Satpol. Ada juga pemain sepak bola yang sekarang jadi tukang pijat, David Beckham. Gitu-gitu aja. Juri catat punchline ya. Selain guru juga keluarga petani teman-teman. Rumah saya dekat dengan Temanggung. Wah, kalau orang Temanggung panen tembakau. Wah, itu apa-apa jadi beli. LC, maksudnya LC, L300, L-Sape. Bahkan ketika ada tetangga yang julid, cangkeme dituku. Bang Titil, pas panen ya Bang Titil moro omah, gawe ke tumpeng. Baline sangoni. Tapi semoga harga mbako naik ya, Bapak-bapak naik supaya keluarga saya sejahtera kembali. Hidup petani rempah-rempah Indonesia. Bung Karno pernah berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Mahmud dari Ambarawa. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama karena sudah nunggu acara inti kan ya ini ya. Segodus. Oke. Kita langsung ke komikan terakhir
Dia adalah anak polisi, kalau nilang dia nunjukin KTP bapaknya. Oke, kita sambut berita yang meriah untuk Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli sandal dapat cium kelitih. Rokok ilegal. Cuy. Benci bro. Tapi tepuk tangan dulu dong buat kita semua, asik banget ini. Saya grogi banget teman-teman ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Karena ini pertama kali saya tampil di FTI UKSW. Terlebih ditonton sama mbaknya ini. Kayak tebu mbak, manis banget. Ya, beda sama masnya yang ini. Ya. Kelihatan strong, kuat, perkasa. Petani tebu ya mas? Gak apa-apa mas, soalnya yang sebelah ini agak beda. Yang sebelah ini kelihatan gesit, cepat, makannya banyak. Hama tebu ya mas ya? Di sini, yang mengkonsumsi rokok ilegal, boleh minta tepuk tangannya? Nekat, bea cukai loh. Nekat, tepuk tangan kalian. Bea cukai. Mbak jilbaban ini mas, mbak jilbaban ini mas. Aku ndelok ini mereknya Sergio. Ilegal itu ya, salah nih. Ya, bagi yang belum tahu akan saya jelaskan lagi apa itu rokok ilegal. Rokok ilegal itu adalah rokok yang menghindari pajak. Jadi, ketika rokok ilegal mau ditangkap pajak, nanti nggak kena. Menghindari banget ini. Dan selanjutnya, rokok ilegal dan rokok legal itu cita rasanya hampir mirip. Sama-sama ada cita rasa tembakau dan cengkeh. Bedanya, kalau rokok ilegal itu ada cita rasa bibir petaninya, teman-teman. Soalnya saya coba kan, Pak Yanto, itu tetangga saya, petani. Petani singkong tapi, waduh maksudnya tambah. Dan setiap kali saya beli rokok ilegal, maksudnya teman saya. Loh, gua mah rokok legal terus bro. Jarum, Sampurna, Gudang Garam, itu saya nyolong di Alfamart. Ya legal sih, tapi kriminal jatuhnya. Ini teman saya, nyobain rokok ilegal, saya tanya, gimana bro rasanya? Deg-degan parah bro. Ih, kok bisa? Ada zatnya ya? Enggak bro. Karena cinta ya? Basi bro. Terus kenapa bro? Kasih tahu aja deh. Iya nih, soalnya saya ngerokoknya di kantor bea cukai. Nekat itu bro, nekat. Ya kurang lebih pastinya seperti itu ya teman-teman ya. Dan perkenalkan, nama saya Bayu. Saya adalah anak seorang polisi. Saya datang ke tempat ini dalam keadaan jomblo. Mbaknya mau jadi pacar saya? Bapak saya polisi loh. Nanti kalau mau jadi pacar saya, mbak saya kasih info cegatan. Wah. Bapak saya itu sebagai polisi sangat membenci adanya rokok ilegal. Karena berkat rokok ilegal, usaha bapak saya itu jadi rugi. Kebetulan bapak saya jualan rokok legal, teman-teman. Ya tahu gitu kan, bapak saya jualan korek gitu ya. Legal maupun ilegal tetap laku kan. Sempat pernah bapak saya, saking bencinya, pengen jadi intel. Pura-pura beli rokok ilegal di warung. Pas mau beli, tiba-tiba warungnya digerebek bea cukai. Bapak saya ditangkap. Pak, saya intel pak, jangan tangkap saya pak. Bea cukainya, alah mana ada intel ngaku, ayo saya tangkap. Gitu. Dan sekarang bapak saya sudah mulai gak aneh-aneh, karena terakhir bapak saya aneh-aneh, itu pernah bawa ke rumah, pakai seragam kondisinya, pulang ke rumah itu pakai seragam polisi, dan membawa 200 bungkus rokok ilegal.
Gokil. Saya tanyakan, Pak keren banget, ini Bapak nyita di mana? Ah enggak Le, ini Bapak borong di warung biar gak ada yang beli. Lah goblok. Sita Pak, jangan borong Pak, borong, jangan, aduh. Dan minggu lalu, Bapak saya serius untuk memberantas rokok ilegal. Jadi Bapak saya itu membuat gerakan dengan satu tim yang namanya Gerakan Berantas Rokok Ilegal, disingkat Gerakan Begal. Ya kebetulan Bapak saya mantan kerja ya, tidak wajar gitu. Cuman masalahnya Bapak saya itu salah di briefing, karena apa? Acaranya itu tempatnya itu transaksi rokok ilegal di Kebun Singkong, daerah Kopeng. Bapak saya salah di briefing sama atasan. Harusnya di sana Bapak saya menyamar jadi petani singkong, malah jadi singkong. Itu saya terima kasih. Bayu. Boleh minta tepuk tangannya untuk kelima penampil. Dan sembari Dewan Juri mengutak-utik nilai siapa yang jadi juara, kayaknya persaingannya enggak begitu ketat. Langsung ya? Langsung. Yoi. Juara ketiga dengan total nilai 65,41. Beri tepuk tangan meriah untuk Mahmud. Wah, Rasido cuti wenang. Juara telu mana? Nah juara sudah cuti kowe. Hadiah juara bisa untuk libur 15 hari, Mas. Ya. Dikalkulasi. Jangan lupa hadiah juara dipotong pajak untuk Dewan Juri ya. Oke, juara kedua. Dengan peralihan poin 66,7, beri tepuk tangan meriah untuk anak polisi Bayu. Bayu, boleh minta tepuk tangannya dong buat Bayu. Bayu, mantap Bayu. Bayu menang bukan karena lucu, tapi kita diancam polisi. Ya, karena kita takut polisi, teman-teman ya. Wah ini deg-degan ini juara pertamanya nih. Yang jelas Yordan enggak dong, masa langsung ikut deg-degan Yordan. Aduh, tersisa 3 orang ya di atas. Tersisa 3 orang. Berarti ya, antara orang. karena Jordan enggak, berarti antara Lutfi dan Alan ya Pak. Wah. Kita tes kayak siapa pendukungnya Lutfi? Nah, Gitu. siapa? Mas Lutfi silakan berdiri dulu Mas Lutfi. Nah, ini Lutfi teman-teman guru ngaji ya. Ya, mana pendukungnya Lutfi? Mana pendukungnya Alan? Oh imbang, berarti imbang. Nah, nilai dari Dewan Juri. Wes rasa kaget gimmick, ayo. Imbang hadiah bagi lo. Oke, ya. Wes waktu ini. Oke, juara pertama dengan perolehan nilai tertinggi 69,4, beri tepuk tangan meriah untuk Alan, tambah lagi. Alan, tambah lagi. Alah. Kita kasih juara 1 karena kita kasihan teman-teman, karena Alan ini adalah korban tsunami. Iya. Iya. Korban For your information ini benar, Alan ini adalah alumni dari UKSB, sudah wisuda. Dia ingin kembali ke Palu tapi belum ada dana, makanya donasi nanti ada di kita bisa. Dan Yordan serta Lutfi tetap kami undang untuk naik ke atas panggung. Gantian gendong Mas Lutfi, Mas. Ayo kalau gendong Lutfi jangan jijik-jijik gitu. Mas Lutfi Mas Lutfi Nah, lah, di Samsu Mas Lutfi, di Samsu, mantap Alan. Can mau dintenan ya kayaknya ya. Oke, sudah diumumkan dan kami mohon untuk juara ketiga. Siapa Bu? Ibu untuk Bu Ruminah untuk menyampaikan. Untuk menyerahkan hadiah juara ketiga kepada Mas Mahmud. Tiga. Mas Wajar. Kok ini juara 3 Mas Mahmud. Ya bisa difoto. Iya. Ya boleh minta tepuk tangannya dong buat teman-teman buat juara 3 kita Mas Mahmud. Jangan lupa pialanya dipajang di ruang tamu ya. Ya diberikan ke pihak sekolah. Biasanya
piala gacor ini. Nah, ini piala bintang komedi. Dan untuk yang kedua, kami mohon untuk Mas Fajar. Nah, sebagai perwakilan dari Bea Cukai beserta Dewan Juri pada siang hari ini. Aku ingin terbang bebas di bukan Doraemon, bukan Doraemon, kan bukan, kita nyanyi bukan, aja, Bos. bukan, Kita nyanyi ya, aja, Bos. enggak. Nyanyi. Bukan Doraemon tapi Giant. Tepuk tangan dong buat Bayu, juara 2 kita pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Hai, Wali-wali. Untuk yang menyerahkan juara pertama kami mohon Bapak Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bapak Wahyu Suryo. Kepada Alan Tama lagi. Semoga dengan uang 750.000 ini dapat membeli tiket, Alan. Ya, boleh tepuk tangannya dong buat Alan, si juara 1 pada siang hari ini. Gimana sih kalau soundtracknya Tali AC itu? Terima beban ini. Fales. Terima kasih. Terima kasih, kita foto dulu. Berfoto bersama. Ah. Ini dapat salaman aja, Pak. Agak tengah dikit. Sama dapat snack aja juara 45. Juara di tengah dong. Oh ya udah, oke. Aku foto Ki. Yeay. Yeay. Oke, terima kasih. Terima kasih, beri tepuk tangan dong untuk kelima finalis dan terima kasih untuk teman-teman mahasiswa Universitas Trisatya Wacana yang telah hadir dan tetap stay sampai akhir acara dan di depan nanti akan ada makan siang, silakan boleh pembagian door prize. Terima kasih untuk para sponsor, terima kasih untuk FT UKSW dan UKSW tentunya. Jose, thank you. Dave, thank you. Dan temannya, thank you. Terima kasih juga untuk komunitas stand up komedi Salatiga yang pada kesempatan hari ini. Halo, perkenalkan nama saya Michelle dan saya dari Fakultas Hukum UKSW. Hari ini kegiatan Dispora saya rasa sangat bermanfaat sekali dan terima kasih banyak untuk Dispora karena sudah mengadakan kegiatan ini sehingga kegiatan ini dari awal sampai akhir benar-benar berjalan dengan baik dan kesan dan pesan saya terkait kegiatan ini sendiri itu benar-benar sangat memberikan manfaat untuk kita, khususnya untuk generasi muda karena kita bisa mengetahui pengetahuan terkait dengan rokok ilegal yang ada di masyarakat agar kita bisa mengetahui sebagai generasi penerus bangsa jangan sampai menggunakan rokok ilegal. Terima kasih.